Para hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan nyaman. Dan kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk para pembicara dan seluruh tim yang bertugas. Selama acara berlangsung, mohon untuk selalu mengenakan masker serta menjaga jarak demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Terima kasih. Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru. Dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat. Tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin semuanya. Kurang semangat ya, mungkin dipanggil Bapak Ibu kali ya. Oke, saya ulang ya. Selamat pagi kakak-kakak, mbak, mas, brosis, apa kabar? Nah gitu dong. Terima kasih telah bergabung baik itu di lokasi maupun secara virtual. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Sungguh senang saya Desmona Chandra diberikan kepercayaan untuk memandu jalannya acara ini dengan tema yang sangat-sangat menarik, yaitu Breaking the Chain of Sandwich Generation. Sebentar. Baik. Kelas ini dipersembahkan oleh Permata Wealth Management dan disponsori oleh BNP Paribas Asset Management. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk host dan juga sponsor kita. Terima kasih. Baik, sebagai informasi di awal, acara Wealth Wisdom ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan esok hari, yang melibatkan lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Dan selain kelas ini juga berlangsung secara paralel kelas Building an All-Weather Portfolio, a Fundamental Analysis dengan mengundang pembicara Director and Senior Executive Vice President of Bangkok Bank, Dr. Kopsak Putrakul, dan juga CEO dari Batavia Prosperindo Asset Management, Lilis Setiadi. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, diskusi kita kali ini bersinggungan dengan yang namanya sandwich generation. Nah, untuk Anda yang belum mengenal atau paham betul istilah dari sandwich generation ini apa? Sandwich generation adalah orang-orang yang hidup bersama atau menghidupi orang tuanya ataupun mertuanya, siapapun itu yang berusia di atas minimal 65 tahun, sekaligus anak-anaknya yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, generasi sandwich ini muncul
ketika ada orang tua yang tidak siap dengan keuangan untuk membiayai hidup di masa pensiunnya sehingga harus mengandalkan anak-anak mereka. Nah, sandwich generation ini banyak atau jamak dijumpai di negara-negara berkembang termasuk salah satunya di Indonesia karena the Asian culture itu ya, kita memiliki nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang kuat. Tentunya selain adanya dorongan ingin berbakti kepada orang tua yang juga menjadi salah satu faktor munculnya generasi sandwich ini, kegagalan perencanaan finansial dari orang tua ini juga menjadi faktor munculnya sandwich generation. Lalu, langkah-langkah apa yang harus kita cermati untuk para generasi sandwich ini? Dan bagaimana caranya agar kita bisa memutus mata rantai generasi sandwich? Dan apakah perlu sebenarnya untuk kita memutus mata rantai ini? Untuk membahasnya kami sudah mengundang 3 narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Mereka adalah Bapak Andi Chandra selaku Head of Distribution Sales BNP Paribas. Ada juga Bapak Samuel Ray, Financial Content Creator, dan juga Fitri Tropika, seorang public figure. Mari kita undang ketiga narasumber kita untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Sambil menunggu bapak-bapak dan juga Mbak Fitrop naik ke atas panggung, saya akan ulas profil singkat beliau. Pak Andi yang duduk di sebelah kanan saya. Andi Chandra memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang investasi manajemen aset dan perbankan. Sebelum bergabung dengan BNP Paribas, Andi pernah berkarir di Aberdeen, Standard Investment, NISP Asset Management, Commonwealth, Citibank, you name it. So many. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Pak Andi. Selanjutnya di sebelah Pak Andi ada Bapak Samuel Ray, saya panggil Sam aja. Ia adalah seorang financial content creator dan juga seorang penulis. Banyak sekali membuat konten populer tentang bagaimana mengatur keuangan. Samuel mendapatkan gelar sarjananya di bidang manajemen dan bisnis dari Ritsumeikan Asia Pacific University. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Sam? Dan last but not least, siapa yang tidak kenal? Fitri Tropika yang ngetop, disapa Fitrop ya. Seorang penyiar radio dan pembawa acara televisi dan sebelum terlibat sebagai public figure ini, Fitrop merintis karirnya sebagai seorang penyiar radio di kota kelahirannya di Bandung. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita ini supaya mereka semakin semangat nanti sharingnya ya. Oke, silakan duduk. Mbak Fitrop, Sam dan juga Pak Andi. Oke. Sekarang kita akan bicara soal sandwich generation. Di sini sudah ada beberapa contohnya, ya living example, oke? Mbak Fitrop, merasa nggak sih dirinya sebagai seorang sandwich generation? Sebelumnya mungkin taunya sandwich tuna ya, gitu ya, nggak tahu. Yang apa yang dirasakan? Dan apa yang dirasakan sebagai salah seorang sandwich generation? Malah kadang kita merasa bangga sebenarnya ya, bisa membantu ekonomi keluarga, iya kan? Selain Nah, ada nggak sih merasakan momen-momen di mana susah juga ya, bagaimana nih mengatur keuangan nih? Kayaknya nih setiap bulan susah deh untuk kirim bulanan ke orang tua. Pernah nggak merasakan hal-hal sulit seperti itu?
Oke. Tapi sebelumnya bagaimana? Sebelumnya ketika tentunya kan harus ngumpulin uang dulu nih, baru bisa kita menghadiahkan sesuatu untuk orang tua, kemudian dikembangkan oleh mereka. Tapi sebelumnya ketika masih belum punya investasi itu, bagaimana mengatur pos-pos keuangan ala Fitrop? Siapa yang mau jadi Mama Fitrop? Oh, jadi kayak anak SD gitu ya. Setiap Senin minta uang jajan. Iya, sampai lupa ya. Bapak Ibu ada yang seperti Fitrop kah? Yang kalau punya penghasilan nih ya, gajian tanggal 25, semuanya dikasih ke papa mamanya. Udah gitu nanti setiap Senin baru minta uang jajan, mah mau jajan, ada nggak Bapak Ibu? Enggak ya, saya juga kaget sih. Sam, benar nggak sih cara seperti ini mengatur keuangannya? Aduh, kalau benar atau salah kan sebenarnya financial planning tuh masing-masing ya. Oke. Tapi mungkin aku boleh share ya Siap, sedikit silakan, juga silakan. tentang apa gimana aku dan mungkin kalau lagi buka percakapan nih sama teman-teman di Instagram soal keuangan, kebanyakan tuh nggak berani seperti Mbak Fitrop tadi karena ada justru yang uangnya dikasih ke orang tua kepake gitu, disalah kelola gitu ya. Ada juga yang kayak seperti itu. Nah ini juga beda-beda ya ceritanya ya. Kebetulan Mbak Fitrop dan keluarga pasti punya arrangementnya sendiri, tapi juga teman-teman yang lain pasti punya arrangementnya sendiri. Kalau aku pribadi tuh di awal justru merasa struggle karena orang tua tuh punya utang kartu kredit waktu itu. Oh jadi ceritanya Mas Samuel ini juga salah seorang sandwich generation. Sandwich generation Oke, juga. kita punya 2 contoh di sini. Iya, Oke, ini oke. panggung isinya sandwich semua nih, bukan Oh iya, manusia. Ini juga sandwich. Oke, satu sandwich tuna, satu sandwich. Macam-macam di sini Club rasanya ya. sandwich, sandwich tuna, croffle, apalagi nih. Jadi lapar nih pagi-pagi ya. Iya, jadi sempat di masa-masa awal karir, aku ingat gaji 5 jutaan waktu itu fresh graduate. Setengah lebih itu dipakai buat cicil utang kartu kredit untuk orang tua. Ya aku nggak tahu juga ya kenapa sampai ada utang sebesar itu, nggak nanyain detail juga, tapi sempat ada masa-masanya di mana harus nyicil seperti itu. Dan orang tua juga punya point of view, mungkin orang dulu kali ya, yang namanya kalau ada uang itu kita harus nikmati, kalau ada uang kita harus pakai. Kamu nggak mau bahagiakan orang tua gitu, kamu nggak mau kita makan-makan pas weekend gitu. Jadi ada tarik ulur tuh antara aku dan orang tua di mana akunya kepengen stabil ya kan, namanya fresh grad kan belum punya rumah, mau nikah segala macam banyak kebutuhan. Sementara orang tua kepingin, kapan lagi kamu bahagiain papa mama gitu kan. Jadi memang ada rasa bersalah juga sih benar gitu. Dimana kita kan orang timur pasti ada kerinduan untuk berbakti sama orang tua tadi kan. Jadi akhirnya pelan-pelan sih pertama-tama ngomong dulu kali ya. Ngomong ke orang tua bahwa aku bukan yang gak sayang mama papa tapi kita perlu manage loh keuangannya gitu. Terus ya mulai mungkin setting budget kali ya, setting budget. Oke, misalkan kita mau hangout nih, kita mau jalan-jalan, boleh kita jalan-jalan gitu. Tapi jalan-jalannya makannya di ruko dekat rumah ya, nggak usah ke mall ya, karena budgetnya nggak ada nih minggu ini. Jadi kita berusaha sesuaikan lah ya dengan kebutuhan keluarga dan kita punya kondisi keuangan gitu mungkin Mbak Mona. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh tanya Bapak Ibu di sini siapa yang juga sandwich generation? Boleh tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh cukup banyak ternyata ya. Banyak. Nah mudah-mudahan tolong didengarkan ya diskusi kita, mudah-mudahan bisa membantu di tengah-tengah tingginya harga inflasi makanan dan juga BBM ya. Oh iya, maksud saya anaknya yang sandwich generation. Di sini kan gak ada yang di atas 65 tahun kan?
Berarti audiens kita ini adalah yang tinggal ya bersama dengan orang tua atau orang tuanya tinggal bersama dengan kita, ataupun kalau tidak tetap harus mengirimkan bulanan ya ke orang tua ataupun mertua. Iya, saya bisa merasakannya gitu ya. Oke, nah sekarang kan soal bagaimana memutus mata rantai ini bukan hanya bagaimana kita mengatur uang bulanan kita nih ya, tapi kita juga harus memikirkan investasi jangka panjang. Seperti tadi Mbak Fitrop, daripada dikirimin uang terus habis, kirimin uang terus habis. Jadi seperti ikan dikasih makan terus, alangkah baiknya kalau kita ajarin si pemancing bagaimana cara memancingnya ya, daripada kita ini ikan-ikannya terus. Pak Andi, gimana caranya nih? Di tengah kita tahu banyak yang meramal ya, 2023 tahun depan ini akan menjadi masa-masa sulit untuk semua orang ya, apalagi yang di dunia investasi dan perbankan. Katanya akan ada resesi. Nah, bisa nggak? Wow, resesi ya? Iya, berat ya? Berat sih, itu kata yang sangat menyeramkan sih sebenarnya. Sebenarnya saya lebih melihat bahwa tadi kita baru ngobrol nih sama Fitro, sama Mas Sam tadi barusan. Tahun depan bakal resesi nggak ya? Ini akan seperti apa ya? Ya sebenarnya menurut saya sih agak terlalu berlebihan kata resesi. Yang ada ke depan ini mungkin perlambatan pertumbuhan karena inflasi yang tinggi, karena faktor geopolitik yang di luar terlalu lagi rame-ramenya ya kan. Ya menurut saya di tahun depan ya nggak akan sampai resesi. Ya, apalagi Indonesia. Tahun depan tuh tahunnya partai politik lagi pesta loh. Bentar lagi mau pemilu kan. Jadi ya biasanya saham-saham yang related dengan consumer names lagi party lah. Waduh, kayaknya bakal ada dapat uang ataupun produk-produk lah yang dibelikan dalam produk related dengan consumer. Nah, terkait kalau pertanyaannya investasi di tahun depan seperti apa? Well, yang namanya investasi kita harus mulai terlebih dahulu, nggak harus tahun depan, nggak harus 2 tahun lagi. At any time kita punya uang, ya itulah intinya. At any time kita punya uang, kita harus mulai berpikir harus sebagian ini harus diinvestasikan. Karena saya selalu punya peribahasa ataupun quote yang menarik. If you save money, it will save you someday. Jadi ketika kita menyimpan uang, memang uang bukan segalanya teman-teman dan bestie sini ya. Tapi segalanya sayangnya butuh uang. Jadi ketika kita menyimpan ataupun sebagian uang ini untuk kita mengorbankan lifestyle-nya kita saat ini demi menyimpan sesuatu untuk masa depan, at any point kan kita pasti menggunakan uang tersebut. Nah, bisa mulai dari investasi apa? Tadi kita udah banyak ya, ada kripto, reksadana, jam juga ada, mobil mewah juga bisa dibilang investasi. Tetapi kalau kita lihat tahun depan, mari kita mulai jangan yang susah-susah dulu. Kita mulai dari salah satunya adalah reksadana, pasar uang contohnya. Di mana isinya adalah deposito. Dan pasar uang juga sekarang ada yang pasar uang syariah juga. Jadi pemerintah di Indonesia ini sudah memberikan begitu banyak alternatif kepada masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi. Cuman sayangnya, tadi Bung Sam baru pointing out, masalahnya di masyarakat di Indonesia ini melek investasinya tuh nggak begitu. Tapi kalau urusan investasi bodong dan lain-lain, waduh itu cepet banget loh. Jumlah investornya lebih tinggi dibandingkan jumlah investor di pasar modal di Indonesia. Jadi yang gampang-gampang dulu dari reksadana, kalau yang paling rendah, yang paling konservatif, yang paling aman, reksadana pasar uang. Nanti baru pendapatan tetap, baru ada reksadana campuran, dan reksadana saham. Bertahap aja. Oke. Nah sebelum kita masuk ke produk-produk reksadana ada apa saja? Berapa sih yang harus kita sisihkan dari pendapatan kita? Saya rasa di sini mayoritas karyawan ya, punya pemasukan tetap bulanan ya. Oke Mas Sam, kira-kira berapa yang ideal untuk kita mengelola keuangan kita, berapa persen kita alokasikan untuk investasi? Oke, jadi yang paling umum sih ada teori 50-30-20. Jadi kalau catat ya, 50-30-20. Oke, 50, komposisinya? 30, 20. Komposisinya 50% itu untuk kebutuhan utama kita. Jadi things that we cannot live without. Nggak bisa hidup tuh apa? Kalau nggak bayar kos-kosan, kalau nggak bayar listrik, ya kan? Kalau nggak beli pulsa, nggak bisa pacaran gitu kan?
nggak bisa nonton live streaming gitu. Jadi itu sih 50% untuk itu dulu. Makanan juga ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Kemudian 30%. Sekarang pulsa lebih penting dari makan sih. Betul ya. Kebutuhan apa piramida Maslow paling Iya, bawah iya. tuh kayaknya wifi sekarang ya. Wifi dan pulsa ya. Nah lalu 30% itu untuk kita punya keinginan. Jadi sebenarnya kalau mau ngatur keuangan tuh nggak perlu sengsara gitu. Nggak perlu kayak wah aku harus nabung frugal living gitu ya. Aku kan sering ngomong tentang hidup frugal gitu. Mungkin banyak yang salah kaprah hidup frugal itu benar-benar semua dihemat-hemat gitu. Kalau ngambil tisu toilet cuma 2 lembar gitu mungkin kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Jadi 30% itu untuk yang keinginan kita. Misalkan tadi mau hangout tadi, kalau mau jalan-jalan, mau beli baju itu masih bisa kita alokasikan. Nah 20% sisanya itu bisa untuk bayar utang, bisa untuk sedekah atau mungkin amal gitu ya, bisa ngambil dari porsi itu. Rule of thumb-nya seperti itu, tapi sebenarnya balik lagi ke masing-masing punya gaya ngatur keuangan sih Mbak Mona. Misalkan ada yang lebih senang nabung, ya porsi nabungnya mungkin bisa dibanyakin, atau masih baru latihan ngatur keuangan, mungkin porsi 30% tadi yang buat keinginan mau dibanyakin dulu, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Jadi investasi masuk ke dalam yang Nah, investasi masuk ke dalam 20% tadi. Jadi 20% itu bisa buat utang, bisa buat investasi, atau ya kebutuhan-kebutuhan yang utang dan investasi dan darurat, betul. Oke. Sedekah juga bisa. Oke. Nah, belajar dari pengalaman Mbak Fitrop nih yang sudah sukses nabung, ngumpulin pundi-pundi sampai bisa investasi dari salah satu franchise minimarket. Caranya gimana sih mengelola keuangan? Harus nabung berapa tahun Mbak Fitrop sampai bisa akhirnya memulai satu usaha yang bisa dihadiahkan ke orang tua? Ada cash flow ya. Lumayan ya, ini anak kos tapi udah bisa ada investasi. Jadi yang masih ngekos jangan kecil hati ya. Bisa, kalau pinter-pinter ngelola keuangan pasti bisa kebeli apapun yang diinginkan ya. Memang sesuatu yang menggiurkan itu pasti ada apa-apanya ya. Nah itu yang harus kita lebih tingkatkan literasi keuangan kita juga. Untuk itulah wadah Wealth Wisdom ini diadakan. Oke, kalau untuk Bapak Ibu, kakak-kakak, mas mbak yang males ya, aduh nggak bisa deh ngelola warteg, nggak bisa ngelola franchise, ribet nggak ngerti juga. Ini ada investasi produk keuangan yang sudah ada, apa istilahnya ya, profesional yang mengelola. Diceritain dong Pak Andi gimana sih mekanisme di balik ini semua. Ini bisa satu semalam suntuk ini kita.
kalau kita dibilang ceritain. Tapi gambaran besarnya begini, kita sebagai sandwich generation itu awalnya adalah kita harus akui dulu. Mau nggak mau kita harus akui. Saya akui bahwa saya sandwich generation dan sampai sekarang saya juga masih memberikan bulanan kepada orang tua saya. Dan apalagi kita kalau nggak ngasih, walaupun orang tua nggak butuh, kayaknya kita bakal dikutuk ya kan. Lebih takut dikutuk ya. Iya, kalau kita kan beda budaya dengan yang di barat. Budaya timur ini, orang tua udah mau sukses apapun, orang tua nggak minta pun, kewajiban seorang anak untuk memberikan dan membahagiakan orang tua. Kalau di luar kan umur 18 ya udah keluar, terserah lu mau ngapain. Di Indonesia apalagi di Indonesia nggak bisa di budaya timur. Itu, jadi kita harus akui dulu ya kan. Kedua, ada banyak orang yang memang lahir udah jadi sandwich generation. Ya given gitu loh. Jadi tugasnya, ada yang emang dilahirkan dari keluarga yang sudah sultan. Nggak perlu dia mikirin biaya orang tua, biaya nanti anak-anak dan cucunya seperti apa. Itu ya udah given, jadi pertama harus diakui. Yang kedua kita harus memutus nih, kita udah tahu sandwich generation. Gimana caranya anak dan cucu kita nggak sandwich generation? Salah satu vehicle-nya adalah melalui investasi. Yaitu, nah masalahnya di Indonesia dan di dunia, bahkan sekalipun di dunia, itu banyak investasi-investasi yang berkedok jelas tetapi berbahaya. Ya investasi bodong dan lain-lainnya lah ya, yang legal tetapi kegiatannya agak mencurigakan. Tadi ada istilah too good to be true, nah itu saya setuju banget. Makanya saya bisa dibilang termasuk salah satu investor yang kalau saya nggak ngerti di belakangnya seperti apa, saya nggak investasi itu, Mbak Mona. Saya nggak investasi itu. Nah kalau rumah saya investasi kan kita tahu ya, ada yang bangun rumahnya, ada yang tinggal dapat biaya sewa dan lain-lainnya. Nah salah satunya yaitu investasinya. Nah kalau di belakangnya kan banyak yang nggak ngerti. Lalu disinilah hadir namanya manajer investasi ataupun perusahaan aset manajemen yang mengelola on behalf atas nama Bapak Ibu semuanya. Disinilah kita yang melakukan research, melakukan penelitian, perusahaan-perusahaan mana sih yang benar bisnisnya, perusahaan-perusahaan mana sih yang benar, ini ada yang pemiliknya ini beneran menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar. Nah itulah tujuan dari salah satu pendirian dari BNP Paribas Asset Management. Ya, kami kurang lebih baru memang sudah cukup berumur di Indonesia tahun 90, berarti 30 tahun. Tetapi di global, di Prancis, di Paris, ya kita udah salah satu termasuk aset manajemen global yang terkemuka. Di Indonesia, ya semoga Bapak Ibu familiar juga dengan namanya. Ya, jadi itulah kita mengelola, kita membantu Bapak Ibu membantu memilihkan perusahaan-perusahaan yang baik dan yang benar untuk kita investasikan dengan tujuannya apa? Yang memberikan hasil sesuai dengan tingkat risiko profil kita masing-masing. Itu kurang lebih gambarannya di belakangnya. Jadi kita yang mengelola, dan ini ada satu hal yang menarik. Ketika kita berinvestasi di reksadana, banyak yang bilang, oh ini uangnya dipegang oleh si Andi nih. Oleh fund manajernya. Enggak loh Bapak Ibu. Kita catat handphone dan alamat dia ya. Dicatat handphone dan alamatnya. Sekarang lebih penting IG katanya. Itu sebenarnya enggak. Uangnya kita enggak pegang, tetapi ada yang namanya bank custodian. Salah satunya Bank Permata ini mempunyai jasa bank custodian juga. Bank custodian itu ibaratnya adalah safe deposit box-nya. Tadi kita sempat ngomong SDB. Jadi bank custodian ini yang menyimpan semua dana Bapak Ibu semuanya. Tugasnya dari fund manager kita meneliti, mana sih yang menarik, mana sih yang gak layak diinvestasikan, itu kita coret, kita investasikan. Dan uangnya tetap aman. Jadi suatu saat amit-amit, nih Mbak Mona kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan BNP Paribas contohnya bangkrut dan lain-lainnya, ya gak usah khawatir. Uangnya di mana? Bukan di Pandi pastinya. Uangnya ada di mana? Di bank kustodian. Nah itulah pentingnya kita mengetahui, ya pertanyaan yang Mona itu bagus sekali itu. Penting banget dan banyak orang nggak tahu. Begitu Mbak Mona. Oke, kita boleh tanya ya Bapak Ibu, di sini siapa yang ikut rame-rame investasi saham kira-kira di tahun kalau nggak salah ingat 2020 atau 2021 ya?
yang pada saat itu 2020 kalau nggak salah. Siapa di sini yang saat itu saham-saham perusahaan Indonesia itu Lagi turun semua. lagi turun semua, jeblok, kemudian naiknya tuh luar biasa. 2020, Pak Andi boleh koreksi saya? 2020 sewaktu COVID, iya. Sewaktu COVID. Siapa di COVID. sini yang tiba-tiba jadi ada istilahnya investor COVID ya? Investor COVID, iya benar. Jadi tiba-tiba masyarakat kita ini bisa dilihat ya dari KSEI ya kalau nggak salah, jumlah pertumbuhan investor itu luar biasa. Siapa di sini? Ayo ngaku, investor COVID. Nah ada di sini. Siapa? Ayo ngaku, nggak usah malu-malu. Nah sebagai investor COVID kita kadang nggak tahu ya perusahaan mana sih yang bagus, perusahaan mana sih yang punya track record yang mumpuni, ya kan? Nah tapi dengan berinvestasi di reksadana secara tidak langsung, karena dikelola oleh seorang fund manager yang profesional, yang punya latar belakang kualifikasi yang sangat mumpuni, mereka bisa memilih dan memilah perusahaan mana saja nih. Karena kan kita sebagai investor, nggak mungkin kita naruh semua telur-telur kita di satu keranjang. Kita harus tahu yang namanya diversifikasi. Nah untuk itulah, tapi kalau kita tidak punya pengetahuan investasi, maka akan menjadi sangat sulit ya Pak Andi ya. Untuk itu dibutuhkan jasa dari fund manager ini. Harus belajar juga, ya kan? Baca satu hal, tapi harus tahu juga. Jadi Fitrop berinvestasi di minimarket, tapi dia udah cek kan, dia brand ambassadornya pada waktu itu, dia tahu nih perusahaannya nih. Ya nggak mungkin dia buka minimarket atas nama Bang Andi, pasti kan dia nggak akan beli franchise-nya. Ya kan, pasti dia harus tahu dulu nih, wah ini perusahaannya menarik dan dia investasikan. Mas Sem, masih soal 2023, tadi sudah dikonfirmasi Pak Andi, oh nggak akanlah resesi tapi akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan kita masih ragu nih, ada yang juga masih maju mundur. Nah kira-kira tuh untuk berinvestasi aman gak sih sekarang atau nanti aja, nanti tunggu lihat dulu deh sikon. Iya. Jadi dalam berinvestasi ya hati-hati dengan yang namanya noise ya. Noise ini maksudnya berita-berita yang terkesan bombastis, terkesan penting untuk kita perhatikan. Padahal sebetulnya kita belum ayak gitu. Ini relevan nggak dengan kondisi finansial saya tahun depan? Oke, dikatakan misalkan 2023 resesi. Kalau resesi terjadi, ada nggak important moments di hidup teman-teman sekalian yang akan terjadi di 2023? Misalkan anaknya mau kuliah, misalkan mau beli mobil baru, gitu. Kalau tidak ada, kalau misalkan masih usia produktif seperti kami-kami ini gitu kan, ya saya memang mau resesi kek, mau apa kek, tahun depan saya tetap kantoran aja, tanggal 25 saya gajinya saya masukin reksadana, selesai gitu. Jadi kadang kita terganggu dengan noise yang di luar sana tanpa kemudian mengevaluasi sebenarnya ada apa sih yang akan terjadi di tahun depan 2023 gitu. Kalau misalkan teman-teman oke 2023 saya akan pensiun gitu, saya sudah tidak usia produktif, ya mungkin pembicaraannya berbeda ya. Tapi aku lihat di sini kebanyakan teman-teman masih di usia produktif dan kelihatannya sih kita akan tetap menghasilkan, tetap punya income di tahun depan. Kenapa tidak diteruskan investasinya? Karena pernah ada anekdot ya dari riset tentang akun-akun di dalam satu. Jadi teman-teman ini masuk yang mana nih gitu? Apakah kita akan jadi angkatan yang panik gitu ya, ikut tergoyang dengan noise-noise tadi yang kita dengarkan, atau kita mau justru di momen seperti ini kita evaluasi yuk, sebenarnya tahun depan 2023 yang katanya mau resesi itu dalam hidup saya akan terjadi apa sih gitu. Kalau memang tidak akan terjadi apa-apa ya kenapa tidak kita terus lanjut berinvestasi, kenapa kita terus dollar cost averaging ke dalam portfolio investasi kita gitu. Itu pandanganku. Bapak Ibu, siapa di sini yang belum mengenal yang namanya reksadana? Belum mengenal? Belum mengenal? Satu. Kalau gitu saya nanyanya terbalik. Siapa di sini yang sudah mengenal reksadana? Woi, tepuk tangan dulu dong. Tapi masih ada setengah dari ruangan ini yang belum mengenal reksadana. Nah, Mbak Fitrop sendiri pernahkah berinvestasi di reksadana?
Bapak Ibu nanya lagi dong, siapa yang menyisihkan uangnya tabungannya? Kan tadi kan ada tuh setengah dari ruangan yang enggak berinvestasi di reksadana karena masih belum kenalan sama yang namanya reksadana. Siapa yang menyisihkan tabungannya disimpan aja di tabungan biasa? Tabungan bank biasa, tahapan apapun itu. Tabungan biasa ada, kurang lebih ada 5 orang ya. Mesti ada. Masih ada, oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menyisihkan tabungannya di deposito? Lebih banyak lagi. Oke, Mbak Fitrop, tadi kan baru kenal yang namanya reksadana tahun ini. Belum selesai. Nah ya, oke. Bedanya apa kalau dulu nyimpen di tabungan dan sekarang nyimpen di reksadana? Bisa 10 minimarket. Pak Andi, tolong dijelaskan ke teman-teman kita di sini, kenapa perbedaan untuk berinvestasi atau nabung di tabungan, di deposito, di reksadana, dan produk-produk lainnya yang mungkin lebih menjanjikan? Simple. Ini prinsip ekonomi yang paling dasar yang kita pelajari sewaktu ekonomi itu SMP ya harusnya ya. Maklum langsung loncat saya. Yaitu adalah compounding effect ataupun bunga berbunga. Tapi bukan hanya itu kan untuk yang tradisional. Tetapi di syariah juga ada juga namanya bagi hasil. Jadi ada 2 konsep ini. Jadi yang konvensional adalah bunga berbunga, yang satu adalah sisanya bagi hasil ataupun yang syariah. Ya, di sini inilah rumus formula. Bayangkan kalau memang sekarang contoh per bulan setahun kita punya uang 100, tahun depan jadi 110, ya kan? 110 itu bergulir terus kan? Nah itu namanya compounding effect. Ini adalah the simple formula, ekonomi simple yang paling gampang tapi banyak yang nggak tahu. Compounding effect. Karena orang melihat kecil lah 10 aja. Tapi coba 10 tahun itu jadi double. 5 tahun ya kalau jangan dipakai uangnya ya. Kalau digulung-gulung tadi temennya Bung Sam yang bilang lupa. Ya itu di compounding terus. Itu jawabannya Mbak Mona. Tapi saya ada satu tips nih, saya kasih bocoran nih. Ketika kita investasi bagi sandwich generation ataupun yang investor di tahun depan ketika resesi. Saya tergelitik menjawab pertanyaan ini. Karena resesi bukan hanya ngomong resesi sudah awan kelabu selesai semua. Ada opportunity Bapak Ibu dan teman-teman bestie yang lain. Yaitu salah satunya di investasi di obligasi. Kenapa? Saya kasih alurnya. Ketika terjadi resesi, itu cenderung pertumbuhan menurun. Inflasi juga turun. Dan disitulah suku bunga tidak dinaikkan. Bahkan cenderung suku bunga itu diturunkan oleh pemerintah. Ketika suku bunga diturunkan, itulah teman dari obligasi. Harganya obligasi akan naik. Dan disitulah masih mendapatkan kupon dan ada dividen, kalau kupon atau dividen. Nah itu makanya ada opportunity-nya. Dicatat Bapak Ibu, ada bocoran mumpung akhir tahun ini ya buat persiapan tahun depan. Jadi ketika di kita dunia ada bayang-bayang resesi di tahun mendatang itu, bentuk produk reksadana yang boleh kita incar adalah obligasi which is dimana masuk ke dalam reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap, sebagian ya, jangan semua juga gitu. Taunya cuma sebentar resesi atau cuma hoax doang naik lagi, ya ketinggalan juga kan. Jadi kita harus bagi-bagi tadi tuh. Porsi investasinya juga jangan, ya seperti yang Mbak Mona sampaikan, jangan semua telurnya itu di satu keranjang ini, dibagi-bagi gitu loh. Dan kenapa jangan taruh uangnya hanya di tabungan atau deposito aja? Compounding effect. Karena kalau cuma di tabungan dan deposito, ya berapa sih? Kurang maksimal. Coba deh, di sini deposito minimum berapa? Saya tanya. Berapa Bapak Ibu minimum deposito? Kenapa sih taruh uangnya di deposito? Berapa sih yang didapetin? 3%? Ada yang lebih? Dari 3%?
Oke, saya tanya Nggak Bapak di batik di paling depan ya Pak ya. Pak, saya punya, Andi punya uang 200.000 Pak, boleh didepositokan Pak? Kalau Bapak selaku pemilik bank, punya 200.000 boleh didepositoin nggak Pak? Aduh, mana Bang Fit? Coba Jangan nanya dong. saya juga kan tadi baru taruh. Tadi saya taruh di tabungan semua. Karena deposito itu minimum require certain amount, ada minimum amount-nya. Nah di reksadana pasar uang dengan minimum 100.000, ya 100.000 aja, Bapak Ibu bisa kita gabungin uangnya. 100.000 kan nggak bisa deposito. Coba satu ruangan ini masing-masing 100.000, kita kumpulin, kita datang ke bank, kita depositokan, bisa. Dapat return yang lebih menarik. Coba kalau punya 200.000 aja, boleh deh di deposito, tapi bunganya cuma 0,5% ya, atau di deposito syariah bagi hasilnya 0,5 aja yang jadi jauh lebih kecil. Beda tabungan, ya bunganya jauh lebih kecil lagi. Ketika kita investasikan kolektif, jadi lebih besar, dapat privilege return yang lebih menarik juga. Itu bocorannya tuh, itu rumus gampang dapurnya dari fund manager. Oh, padahal kirain investasi reksadana itu di bayangan kita itu harus modalnya besar. Enggak ya? Jadi penghasilan mungkin juga bisa disisihkan sekian rupiah untuk masuk ke reksadana. 100.000 udah bisa mau 100.000 beli juga reksadana, makanya di sini anak-anak muda nih beli kopi aja sehari bisa 2-3 kali. Beli ya. kopi aja rela gitu ya, sehari 20.000 ya. Parkir berapa? Keluar DPP ini. 20.000 belum pakai whipped cream ya? Belum pakai whipped cream ya? Tahu. Nambah-nambah 50.000 ya, wah mahal juga. Oke, Pak Andi, jadi reksadana itu tidak hanya saja ada reksadana obligasi tadi pendapatan tetap. Ya, Untuk Bapak Ibu yang merasa, berapa sih 5%, 7% kurang nendang, ada apa lagi nggak Pak Andi? ya ada istilah juga high risk high return. Jadi kalau Bapak Ibu kan sekarang suku bunga sekitar 5-6%. Teman-teman di sini pengen, gue yang pengen 5% per bulan. Waduh, itu susah tuh jawabannya nih. Kita cuman oke, ada yang nanya 10% per tahun, berarti harus cari resikonya yang lebih tinggi lagi, yaitu salah satunya di pasar saham. Cuman ya resikonya juga, volatility-nya lagi tinggi juga. Nah itulah kenapa harus dibagi-bagi. Nah kalau ada yang nanya, Ndi saya mau 10% sebulan. Waduh, bingung ya. Investasi bodong sih kayaknya sih. Too good to be true nih Fit. Ya Fitro ya. Kayaknya investasi itu sih Mona. Iya, oke. Jadi kalau misalnya tadi suku bunga saat ini 5% dan rasanya kurang lebih sama dengan laju inflasi ya. Ya, dan ingin Ya, lebih ada dana yang tersisa ya dari yang dimakan oleh inflasi ini. Nah, itu boleh mempertimbangkan yang namanya reksadana pasar saham, pasar modal. Pasar saham yang paling resikonya paling tinggi. Tapi kalau yang paling aman tadi Mona nanya siapa yang di tabungan, ya udah di tabungannya itu dipindahin dulu ke reksadana pasar uang. Isinya juga deposito, cuman kumpulannya aja kumulatif. Oke, seperti yang kita perbincangkan di awal kan tidak baik ya untuk menaruh semua telur-telur di satu keranjang. Nah selain investasi reksadana juga ada tipe-tipe investasi lainnya. Tadi Fitrop ada investasi franchise minimarket. Mas Sam ada investasi di luar dari pasar modal ataupun reksadana ini? Jujur belum sih. Belum. Jujur belum. Ya masih muda ya, baru lulus kuliah, lihat aja ya masih belia banget gitu. Kalau Pak Andi sendiri mentang-mentang kerja di asset management, setelah ada dong? kemarin baru lulus kuliah, saya Saya juga baru lulus kuliah nih. Tadi malam abis ini sama abis bimbingan. Oh iya, oke. Tapi uangnya udah di mana-mana ya. Saya jujur saya belum investasi di kripto. Saya belum investasi sampai sejauh ini karena saya agak mempelajari dan saya pusing sendiri akhirnya. Tapi blockchain ini menurut saya masa depan akan jadi salah satu masa depan. Ya. Tanya dong Bapak Ibu, siapa di sini yang ikutin perkembangan zaman dan jadi crypto investor? Ada loh. Ada. Ada loh. Ternyata
audiens Banyak di sini, juga iya ya, dan diversifikasi Apalagi juga investasi ya. Tadi ada yang cuma nabung ya, kayak zaman kakek nenek, opa oma dan buyut-buyut saya. Dan juga ada yang sudah berinvestasi di dunia metaverse, di kripto ini. Wes. Oke, ada yang investasi di properti. Yang percaya investasi Wah, properti, ibu ini luar ada biasa, properti. Oke, biasa ibu-ibu suka properti. Enggak, biasanya kalau kayak bunda-bunda tuh senang sesuatu yang bisa kita lihat. Yang kita kenal Yang gitu. kelihatan Kalau bisa kayak dipegang kripto gitu, dia apa sih, ngeliatin apa gitu. Iya. Kita nggak terlalu relate. Tapi kalau misalkan kayak sesuatu yang kita kenal, kita bisa lihat, itu kita ngerasa lebih safe berinvestasi di situ. Oh, mungkin juga mereka pengen jadi ibu kos. Ya. Siapa di sini yang investasi logam mulia? Ini juga saya expect-nya Wah, ibu-ibu saya nih yang ada nunjuk tangan nih. Logam mulia, Emas ada nih. emas, LM. Banyak juga. Fisik kan, sesuatu yang Fisik, bisa. Oke. Terakhir, investasi apa lagi nih ya? Mungkin saya boleh tambahin nggak, Bon? Investasi yang paling menarik di resesi selain yang berbentuk tadi, investasi di otak, skill kalian. Ketika itu resesi pasti akan ada sektor-sektor yang tidak diuntungkan, akan ada sektor-sektor yang diuntungkan. Nah itu soft skillnya, makanya saya juga terus ngeles terus nih. Ada sertifikasi saya ambil terus, saya coba belajar. Contohin terus. dong Pak Andi, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu ini Nah yang... ini salah satunya financial planner, salah satunya ada certified financial planner. Kalau di manajer investasi adanya certified financial analysis. Dan banyak sekali certification yang ada di Indonesia. Itu soft skill buat anak-anak muda, dan ketika terjadi sesuatu ini bisa jadi hal yang menarik sih. Dan ini tahu Fitrom ini mungkin cocok nih sih. Oke, nanti saya coba ya. Oh, satu lagi saya ingat. Investasi di tas-tas branded. Ada nggak? Tas-tas branded, investor tas branded, hello? Mbak Fitrop? Karena aku tuh kalau pakai tas itu aku abuse banget sih. Jadi nggak bisa tuh, karena memang ada beberapa temen aku yang pakai tas kayak taruhnya gitu. Aku tuh gitu. Jadi begitu dijual, nilai jualnya udah sangat jatuh, udah scratch apa. Udah aku nggak bakat kalau di situ sih. Aku beneran kalau pakai abuse banget sih, abusive banget. Jadi pasti nilainya jatuh sih kalau aku yang pakai. Mungkin tapi memang ada beberapa yang berinvestasi di situ gitu. Jadi dia udah mainnya kayak brand-brand yang memang ada peningkatan nilai jualnya gitu. Tapi itu khusus buat mereka-mereka yang lebih ke cara penggunaannya sih. Kalau ngerti mostly sekarang semua orang ngerti lah gitu. Tapi penggunaannya karena kan kayak ada defect atau itu kan mempengaruhi gitu. Jadi itu hanya untuk mereka yang jiwanya lady ya, yang gitu. Kalau barbarly, kalau yang untuk yang anggunli itu cocok. Tapi kalau buat kita yang barbarly itu nggak bisa aku. Jadi yang anggunli boleh ya, itu tasnya diselimutin ya. Terus kalau pagi-pagi dijemur ya, supaya kalau kulit Angin-angin. Diangin-angin. Nggak boleh itu di lantai, nggak boleh. Ya, Itu terus- jadi khusus mereka yang berjiwa anggunli aja sih kayaknya. sambil dilap, dinyanyiin gitu ya. Tapi saya percaya itu juga merupakan salah satu bentuk investasi ya, karena ada tidak hanya saya satu, tapi beberapa merek itu tahun berapa, nilainya berapa, peningkatan, dan peningkatannya juga luar biasa. Tapi balik lagi, apakah ada pasarnya? Ya, Pak Andi ya. Jadi memang bisa dibilang, ya misalkan ya harga jam saya beli 100.000, saya mau jual 200.000, tapi ada yang mau beli nggak? Itu yang lagi yang jadi liquid banget. nggak, ya kan? Benar banget. Ini menarik nih, di Indonesia itu saya baru ingat nih, Fitrop ngomongin tas branded. Sebenarnya tas-tas Hermes dan nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa saya rasa. Disensor ya. Di bawah Tas-tas ada yang apa? branded tadi itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing di luar negeri, Fitrop. Jadi sebenarnya di luar negeri itu ada reksadana khusus yang tema-temanya ini tas-tas ini loh, perusahaan-perusahaan yang luxury ini loh. Sebenarnya ada di luar negeri, cuman di Indonesia nggak ada, belum ada. Nanti mungkin lah ya, kita tunggu ke depannya nih. Nah kalau untuk koleksi tasnya ya, satu unit tasnya itu kan bisa puluhan hingga ratusan juta. Bisa nggak sih misalnya nih Pak Andi, kita pengen nih menjadi bagian dari luxury brand itu. Dengan berinvestasi di perusahaan listed company
perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi apakah ada akses untuk kita masyarakat Indonesia berinvestasi reksadana yang listingnya di market luar? Ada, di Indonesia sudah diperbolehkan, cuman masih berbatas reksadana syariah. Jadi produk-produk reksadana syariah yang investasinya di luar, itu sudah ada. Itu diperbolehkan di Indonesia. Tetapi kalau mau reksadana yang konvensional, nggak boleh investasi di saham-saham perusahaan luar. Nah, perusahaan di Indonesia memang lagi didorong sama pemerintah untuk kembangin investasi syariahnya. Dan BNP Paribas termasuk salah satu fund manager, aset manajemen yang punya porsi reksadana syariah yang paling besar di market di Indonesia. Boleh dibocorin nggak perusahaan apa saja sih di luar yang mungkin? Boleh lah ya, merek-merek handphone. Nah itu karena gini konsepnya syariah kan ada banyak ya. Dan saya mungkin bukan orang yang sangat tepat untuk share detailnya. Tetapi kurang lebih salah satunya rasio keuangannya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tergolong syariah itu cenderung punya rasio hutang yang jauh lebih rendah. Kalau di Indonesia rasionya 45%. Maksudnya apa? Perusahaan syariah. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan A dan punya hutang 60%, itu udah nggak dianggap perusahaan syariah. Tetapi kalau punya hutangnya cuma di bawah 45 dari total asetnya, itu masih bisa dibilang perusahaan yang syariah. Dan tidak bergerak di bidang-bidang yang dilarang. Contohnya ya alkohol, kemudian rokok dan lain-lainnya itu nggak boleh. Dan kalau tiba-tiba di tengah jalan nih ada investasi, wah tiba-tiba nih perusahaan ganti haluan ini, dia menjual minuman beralkohol, kita harus keluarkan dari portofolio dan harus ada namanya istilah cleansing. Uangnya, keuntungannya itu harus disumbangkan ke yayasan yang ditunjuk. Jadi benar-benar itu makanya salah satu menurut saya konsep reksadana syariah kita harus bangga tuh. Salah satu yang menurut saya Bung Sam juga mungkin nanti boleh tambahin sama Fitrop, ini menarik di Indonesia di tengah market share yang begitu besar. Reksadana syariah menjadi salah satu produk investasi yang cocok untuk sandwich generation ya Pak Andi ya? Salah satunya pasti, definitely. Yes, okay. It's a yes. Mas Sam, produk investasi apa lagi yang cocok untuk sandwich generation? Misalnya, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena kalau properti, misalkan properti kita invest di properti ya, pertama butuh biaya yang besar. Kedua, ketika amit-amit orang tua kita sakit gitu misalnya, kita butuh uang secepatnya untuk biaya rumah sakit dan lain sebagainya, tapi propertinya nggak kejual-kejual nih, ya kan? Nah, gimana nih Mas Sem, untuk generasi sandwich ini bagaimana ya. Dan produk pilihannya apa saja dan alokasinya itu bagaimana komposisinya? Iya, kalau jawaban pendeknya sebenarnya aku setuju sama Mas Andi. Jadi salah satu produk yang cocok banget buat teman-teman sandwich generation yang baru mulai berkarir gitu ya, gaji fresh grade, 2-3 tahun kerja, itu reksadana tuh cocok banget. Aku pun dari awal berkarir juga beruntung sih di kantor dapat edukasi cara kita berinvestasi itu yang penting jangan kita ngejar cuan besarnya. Jangan kita tergiur, ya tergiur boleh lah ya, maksudnya namanya manusia kan pasti tergiur normal gitu kan, tapi yang bisa bombastis dan terjadi misalkan cuan 50% dalam sebulan gitu ya, itu nggak banyak gitu dalam hidup kita gitu. Realitanya kalau kita lihat datanya dalam jangka panjang itu yang sustainable ini penting ya. Sustainable itu adalah ya investasi yang kita lakukan bulan ke bulan sedikit demi sedikit dari gaji kita yang terbatas itu gitu. Mbak Prita Gozi dari Financial Planner juga pernah bilang yang penting itu staying rich. Lebih susah staying rich daripada becoming rich. Kalau becoming rich itu banyak caranya ya, tiba-tiba ada rezeki dapat warisan apa segala macam. Tapi kan kita juga sering lihat orang ketiban warisan atau dapat gusuran tanah gitu ya, uangnya habis gitu aja gitu. Nah itu ilmu yang kita harus pelajari. Nah pelajarinya gimana? Pelajarinya memang membosankan teman-teman. Belajar investasi itu memang bulan ke bulan kita harus tekun, kita harus disiplin untuk menyisihkan keuangan
untuk kita bisa membiasakan diri dengan gaya hidup tertentu gitu kan ya. Nah itu yang kita harus belajar dan menurutku buat teman-teman yang sandwich generation yang penghasilannya masih terbatas, mepet-mepet gitu ya, mulai kecil dulu nggak apa-apa. Mulai dari yang tadi Mas Andi bilang 100 ribu, 200 ribu, karena yang penting kalau masih usia 20-an, nggak usah terlalu ngejar apa ya, percayalah bahwa percepatan income itu bisa dari mana aja. Nggak harus dari return investasi, kalian tiba-tiba dapat bisikan beli saham ini atau beli ini, kripto nanti naik ribuan persen to the moon gitu. Banyak jalan untuk dapat income, bisa lewat percepatan karir juga, gaji kita naik di kantor, kita dipercayakan posisi lebih tinggi. Aku ngelihat banget, ini kan aku kontennya karir gitu ya, banyak juga yang cerita gitu dalam usia 20-an tentang waktu 10 tahun, gaji yang tadinya 5 juta jadi double digit, bahkan double digitnya kepala 2, kepala 3 dalam waktu 10 tahun tuh bisa terjadi gitu. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu FOMO dengan kanan kiri, yang penting bangun habitnya tadi. Nah bangun habitnya gimana biar bisa sustain, jangan menyiksa diri atau yang di luar kemampuan kita. Mulailah dengan yang 100 ribu, 200 ribu dan ya balik lagi reksadana bisa jadi salah satu opsi. Tapi misalkan teman-teman yang tradisional, pengen lihat barangnya gitu ya, tadi kayak Mbak Fitro bilang, misalkan membeli logam mulia pun bisa jadi opsi juga buat teman-teman gitu. Banyak sebenarnya instrumennya. Nah teman-teman, satu lagi yang kita pelajari hari ini, jangan FOMO. Ada yang masih belum paham istilah FOMO ini? Yang tahu siapa? FOMO? Tahu ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi ketika sekeliling kita nih, dapat cuan nih dari anjing lucu ini. Ada 2 anjing lucu loh yang beberapa tahun, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu tiba-tiba melejit naik dan semua ikut-ikutan. Nah sekarang harganya kedua anjing lucu ini nothing ya. Hampir tidak bersisa gitu. Nah itu satu yang harus kita cermati ya. Kalau misalnya kita harus punya kesabaran ya, berinvestasi itu jangan juga dilihatin terus portfolionya ya. Naik turun itu stres sendiri. Jadi benar seperti yang tadi Bang Sam ceritakan ya temennya. Ini ada yang berinvestasi terus lupa. Nah ini nih yang jadi kejutan yang sangat, iya ketika tiba-tiba oh ternyata ada dan sudah bunga berbunga. Dan sudah sehingga investasi itu menjadi satu, kita harus punya kesabaran. Jadi pertanyaannya untuk ke Pak Andi dan juga Mas Sam, ini mungkin ya, kira-kira investasi jangka panjang yang cocok apa sih? Mungkin siapa yang bisa menjawab dulu Pak Andi? Investasi jangka panjang cocok beda-beda. Saya beda dengan Bapak Ibu dan bestie teman-teman semuanya. Tergantung risk profile-nya. Kalau ngelihat portofolio minus 5% udah dak-dikduk nggak bisa makan langsung mau healing ya mending ya investasi di pasar uang aja. Sesimpel itu. Ya kan, kalau kita lihat portofolio, aduh merah, beli ini, aduh 10%, aduh langsung gue butuh healing nih segala macam. Udah deh, pasar uang, pendapatan tetap aja. Itu aja udah cukup, karena tujuan kita investasi bukan getting rich tuh. Ya salah satunya bisa. Tetapi kan kita mulai dari small amount. Small amount ini nggak akan jadi gunung tiba-tiba gitu. Ya, kecuali Bapak Ibu ya tuh tadi dapat bisikan tiba-tiba investasi di mana, di kripto A, saham A tiba-tiba dari 50 jadi 5.000, nah beda cerita. Ya, jadi itu sih menurut saya sih beda-beda tergantung risk profile masing-masing. Risk profile. Mas Sam, investasi jangka panjang kira-kira yang cocok, yang bisa dipertimbangkan? Iya, ini jawaban subjektif ya. Jadi kalau aku pribadi, aku believer in stock market, saham. Karena saham itu bukan, kalau kita lihat saham terus belajar candlestick ya, cara ukur saham, naiknya kapan, ada kurva segala macam, kita melihat teknikal sekali. Tapi sebenarnya saham itu kalau kita zoom out, saham itu apa sih? Saham itu bukti kepemilikan kita atas satu perusahaan. Nah kalau perusahaannya bagus, ya kan teman-teman kan kita semua kan karyawan dari sebuah perusahaan gitu kan. Kalau perusahaannya bagus, biasanya kan bagi-bagi bonus di akhir tahun gitu kan ya. Bagi-bagi bonus, karyawannya diajak outing, mungkin ownernya bisa beli mobil baru gitu ya. Itu aja perusahaan-perusahaan yang mungkin menengah ataupun kecil. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek. Itu pasti lebih besar lagi potensi keuntungannya, lebih besar lagi potensi growth-nya. Dan kenapa aku percaya saham? Karena dengan kita
berinvestasi di saham, secara tidak langsung kita mendoakan Indonesia jadi negara yang lebih baik, jadi negara maju. Kalau perusahaan-perusahaan yang maju, aku juga bukan ekonom ya, jadi takut pakai istilah yang salah. Jadi intinya perusahaan maju, kesejahteraan karyawannya meningkat gitu ya, produk-produk yang dinikmati masyarakat lebih baik kualitasnya, negaranya juga pasti akan maju. Jadi aku sih dalam ini lagi-lagi catatannya adalah jangka panjang ya, catatannya jangka panjang 15-20 tahun gitu ya. Aku believer in saham sih kalau aku. Oke. Gitu. Oke. Investasi jangka panjang ya, tadi belum sempat saya tambahkan, ya investasi di atas 10 tahun. Mbak Fitrop, seperti apa investasi jangka panjang portofolio kamu tuh gimana? Kalau dari aku sih pokoknya seperti yang tadi disampaikan ya. Kalau aku misalkan kayak dalam berinvestasi, aku tidak mengejar momen hoki. Ibaratnya aku pokoknya serealistis mungkin karena kebanyakan aku sudah melihat berkaca dari pengalaman teman-teman banyak yang ngejar hoki akhirnya malah jadi ya itu dia tadi akhirnya Mau dia untung malah buntung ya? Iya, jadi dipelajari, maksudnya dengan kemampuan aku memang nggak sepakar itu dalam keuangan, tapi mau nggak mau karena memang ngerasa tidak punya banyak ilmunya, tapi mau nggak mau harus mempelajari sedikit demi sedikit, karena kan itu uang yang memang aku kumpulin susah payah. Aku juga nggak mau tiba-tiba mengejar hoki itu akhirnya malah jadi hilang atau misalnya mengalami peristiwa yang hal-hal yang tidak aku harapkan. Jadi aku berusaha serealistis mungkin, terus udah gitu nggak ngejar hoki dan ya udah ngikutin kata hati sih gitu, karena memang banyak produknya memang banyak, tapi pilih yang mana yang suitable sama kita gitu, yang sesuai. Untuk sukses berinvestasi apakah perlu kita punya atau meng-hire yang namanya perencana keuangan atau financial planner, Mbak Fitrop? Kalau dari aku pribadi, dari yang aku rasakan itu memang perlu, memang dibutuhkan, karena aku percaya setiap orang itu punya skill masing-masing gitu. Misalkan kayak kita nih Mbak, kemampuan kita di public speaking, tapi orang yang pintar public speaking belum tentu pintar di mengatur Ngatur keuangan duit ya. gitu. Orang yang misalkan kayak dokter belum tentu pintar ngatur duit. Orang seniman nggak ada orang yang Nggak ada duitnya. Iya, menguasai banyak kemampuan gitu. Itulah makanya kita kayak manusia makhluk sosial, kita berinteraksi sosial, kita saling membutuhkan gitu. Aku merasa memang aku tuh jangankan mengatur keuangan, nginget tanggal ulang tahun anak saya aja kadang suka lupa kalau udah berhubungan sama angka. Tapi yang penting kita menyadari kekurangan kita itu dan kita mencari orang yang bisa collaborate dan solving hal itu gitu. Oke, jadi mungkin kita merasa diri kita cukup cerdas, cukup cermat ya untuk mengatur keuangan, tapi jika kita menggunakan jasa financial planner, mungkin uangnya bisa lebih maksimal, lebih berkembangnya lebih maksimal ya. Oke, waktu juga sudah tidak sedikit lagi ya. Saya akan buka sesi tanya jawab, boleh ya Mbak Fitrop, Mas Sam, Pak Andi, kalau ada pertanyaan dari audiens, mungkin dari diskusi yang baru saja masih kurang, oke, kurang jelas dan ada seperti yang tadi disebutkan masing-masing orang beda-beda nih profilnya. Boleh saya akan tampung 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Mas yang pertama di sini tadi di sebelah sana ada sayap kanan, tadi ada yang tunjuk tangan, jadi enggak? 1, 2, 3, oke 3 dulu ya, oke. Silakan Mas berdiri di mic yang sudah ada di tengah-tengah ruangan ini. Tolong disebutkan nama dan afiliasi, kemudian pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana. Silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Gero. Sebelumnya saya sudah ketemu sama Mas Andi 2 kali di bank yang sebelah. Oke. Oke. Ini fans ya, diikutin sampai ke sini loh Mas. Yang saya pertanyakan adalah kalau untuk investasi reksadana, syukur saya sekarang sudah punya untuk investasi pasar uang, untuk sebagai dana darurat dan segala macam. Nah yang ingin saya tanyakan, saya ingin naik next level gitu. Saya tertarik banget dengan Mbak Fitri dibilang tadi punya bisnis yang punya penghasilan tambahan. Seperti tadi minimarket ya. Saya ingin tahu bagaimana cara Mbak Fitri memulainya untuk bisnis itu, karena saya ingin juga ini juga untuk saya sebagai generasi sandwich generation, agar anak saya nanti tidak menanggung beban dari saya gitu, sehingga saya punya uang untuk di hari tua saya, sehingga anak saya tidak menjadi sandwich generation, karena saya merasakan sebagai sandwich generation.
Kepada Mas Samuel yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Mas Samuel bilang di saham. Mas, saya ingin memperjelas ini, saham dengan trading itu kan berbeda ya investasinya ya. Mungkin Mas Samuel bisa memperjelasnya lagi agar kita tidak salah kaprah gitu antara trading dengan investasi saham atau yang stok tadi. Untuk Mas Andi, saya ingat banget bulan lalu di PIK, Mas Andi bilang bahwa investasi yang harus saya lakukan adalah investasi ke atas. Berarti adalah kayak skill dan segala macam. Yang ingin saya tanya Mas Andi, saya kan karyawan biasa, tapi saya ikut ini nih karena saya ingin dapat insightful, tambahan pengetahuan tentang investasi dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak pelatihan yang free yang bisa saya ikutin? Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu, terima kasih. Untuk antusiasnya, nanyanya langsung borongan ya, kirain satu, tiga-tiganya langsung ditanyain, silakan Mbak Fitrop dijawab dulu. Oke, untuk cara berinvestasi tadi di minimarket tadi ya. Kalau sebetulnya memang kalau untuk kasus saya itu kebetulan pada saat itu memang lagi jadi brand ambasadornya. Jadi memang kenal orang dalam. Tapi sebetulnya pun sekarang banyak banget kok memang bidang-bidang usaha atau perusahaan-perusahaan yang memang menawarkan kesempatan untuk franchise itu gitu. Jadi itu kalau misalkan buka webnya memang ada, tinggal dibuka aja webnya. Kalau misalkan ada minat untuk franchise itu ada, dia kasih kontaknya. Jadi sekarang tuh sudah jauh lebih terbuka daripada dulu. Nggak usah kan minimarket kayak misalkan usaha-usaha makanan, usaha-usaha minuman yang memang kita tertarik dan itu ibaratnya nominal yang kita kumpulkan tuh nggak sebesar kalau misalkan mau mengumpulkan minimarket. Itu tuh mereka banyak kok menawarkan kesempatan-kesempatan untuk franchise. Kadang-kadang malah di Instagramnya aja mereka tulis gitu. Jadi sekarang tuh sangat-sangat reachable banget, tinggal dilihat aja profilnya mereka gitu. Tadi mungkin Masnya nanya gimana cara ngumpulin uangnya sampai bisa franchise gitu kali ya? Atau cara untuk mau franchise-nya? Iya. Cara bagaimana? Sebentar. Iya, tadi satu yang tadi juga udah dijelasin, yang satu lagi kan kalau mengumpulkan duit pasti mbaknya kan sebelumnya kerja ya, saya juga kerja. Nah saya ingin tahu tahap dana berapa sih yang kita perlukan mbak gitu untuk memulai franchise itu. Karena saya ingin juga sih untuk next level saya punya pendapatan selain dari gaji bulanan saya. Oke, jadi maksudnya uang yang harus dikumpulkan untuk franchise minimarket. Oke, kalau waktu dulu itu ini hitungan tahun 2000 berapa ya, itu masih belum nyampe 1 M ya. Tapi kalau sekarang udah berkali-kali sih gitu. Waktu dulu itu, waktu rambut aku masih bondol. Itu belum sampai 1 M, tapi kalau sekarang sih udah bisa sampai 2 M gitu. Oke. Untuk minimarket ya. Baik. Oke, Dan selanjutnya. itu juga tergantung lokasi juga. Oke. Ya. Tapi ada juga sih sebenarnya sistem franchise yang tergantung budget ya, tidak harus melulu harus mengumpulkan sampai 1 M gitu. Ada juga mungkin diikuti aja expo franchise ya. So ada banyak kok kayak gerai-gerai makanan, gerai-gerai minuman itu nggak harus sampai segitu. Oke, Mas Sam? Oke. Jadi trading atau investasi ya, kalau saya pribadi saya tidak melakukan day trading. Nah mungkin ada teman-teman di sini yang melakukan, buat saya saham itu ya balik lagi personal ya, dan semua orang yang trading saham pasti punya kepercayaannya sendiri gitu. Ada yang mungkin punya kepercayaan diri, saya tahu nih saham ini kalau saya beli sekarang pasti naik berapa persen gitu. Nah kalau saya tidak punya kepercayaan diri setinggi itu untuk menganalisa saham sendiri. Jadi yang saya lakukan strateginya itu benar-benar saham itu investasi untuk jangka panjang. Artinya tadi saya bilang 15 sampai 20 tahun lagi. 15 tahun itu rentang waktu anak saya nanti kuliah gitu. Dengan 15 tahun artinya saya punya waktu untuk ngumpulin dananya. Kemudian juga punya waktu bisa tenang-tenang analisa sahamnya. Kalau ternyata saya salah analisa nih, ternyata saham yang saya analisa sudah saya beli selama 3-4 tahun, ternyata mulai turun ya performance-nya, saya bisa lepas dan saya ganti beli yang lain. Gitu. Dan juga saya diversifikasi tidak hanya saham individu, artinya saya tidak hanya membeli saham secara langsung, saya juga membelinya lewat reksadana. Tadi yang Mas Andi udah sampaikan, di dalam tim reksadana ada profesional yang memang
kalau kita kan kerjanya paruh waktu ya, kerja full time-nya ngantoran, pulang mungkin baca financial statement dari perusahaan gitu. Nah, sampingan gitu. Nah, kalau mereka-mereka ini di manajer investasi, kerjaannya tiap hari baca financial statement, menganalisa perusahaan, menganalisa mana yang lebih prospek ke depannya. Jadi bisa juga jadiin pertimbangan mungkin diversifikasi. Sebagian beli langsung sahamnya, yang kita benar-benar punya strong conviction, ini pasti aman, pasti naik gitu. Nah itu kan susah ya punya strong conviction itu. Tapi kalau punya dan PD silahkan, tapi kalau tidak ada juga opsi untuk beli reksadana saham di manajer investasi, salah satunya seperti BNP Paribas gitu. Oke, jadi saham itu terbagi ya, ada investor, ada trader. Nah investor itu mungkin yang seperti Mas Sam ini ya, taruh uang, terus nggak usah diingat-ingat, tapi secara berkala mungkin dilihat dulu ya financial statement dari perusahaan itu Di apakah top masih up secara berkala gitu. iya, apakah masih oke, dan kalau masih oke ya di top up boleh gitu ya, enggak ya diteruskan. Tapi ada satu macam lagi yang namanya trader saham. Nah ini yang harus menguasai yang namanya technical analysis. Jadi bukan hanya saja fundamental perusahaan itu yang diketahui, yang dirinci, yang dicermati, tapi juga harus belajar yang namanya charting. Charting itu cukup kompleks ya. Nah kalau misalnya nggak mau pusing, kita masih punya kerjaan full time yang lain yang harus kita fokuskan, serahkan saja sama Bapak yang di sini. Karena mereka udah ada satu tim khusus untuk melihat gejolak-gejolak chart-chart tersebut ya. Dan juga fundamental analysis dari perusahaan-perusahaan terkait. Mas Andi silakan. Mas Gero, thank you Mas untuk pertanyaannya. Luar biasa, yang saya tekankan memang pelatihan-pelatihan keuangan di Indonesia dan bahkan yang di luar negeri sekarang terbuka bebas. Kamu cari di YouTube, nggak boleh sebut merek lagi ya, sebut di online itu semua tersedia Gero. Tapi yang pastinya, contohnya di Indonesia, salah satu yang kalau kamu lihat nih, kalau hobinya memang arahnya ke financial, contohnya pengelolaan keuangan, salah satunya di Indonesia yang reputable dan menarik adalah financial planner. Nah itu ada CFP-nya. Modul-modulnya gratis semua, cuma sayangnya ketika ujian tentu harus ada biaya ya untuk yang dikeluarkan. Nah kalau dalam mengelola investasi, khususnya di fund manager, capital market, itu ada certified financial analysis. Nah itu agak mahal memang, dan itu ujiannya juga bareng dengan yang di global. Jadi tergantung nih Gero mau fokus kemana. Kalau fokus ke public speaking pun ada kelas-kelasnya dan ada certified-nya juga kan ya. Jadi dikembalikan lagi nih, kita mau arahnya kemana, kita bawa diri specialize ke sana. Itu yang jadi nilai tambah kita, dan di luar dari kegiatan kerja sehari-hari, Gero bisa mendapatkan pendapatan tambahan untuk investasi melalui soft skill yang telah dikembangkan nanti. Jadi saya pengen lihat nanti Gero for the next meeting, iya nih Mas Andi, saya udah dapat salah satu sertifikasi at least 1. Ya Gero, itu aja sih, thank you. Terima kasih. Nah sertifikasi itu nggak mesti yang kesannya muluk-muluk ya, yang hebat-hebat. Saya aja contohnya, background saya ekonomi, profesi saya public speaking, tapi saya upskill yoga. Siapa tahu ya kalau udah nggak laku ya public speaking, kita tahu ya kulit harus kenceng, tapi kan yang namanya proses penuaan nggak akan selamanya kita muda. Jadi bisa saja suatu hari nanti saya bisa mengajar yoga di sini untuk Bapak Ibu semua. Mungkin nanti sore bareng sama Mas iya. Anjasmara ya. Iya nanti sore saya kolaborasi sama Mas Anjasmara ya nanti sore ya. Ada kelas yoga, jadi mungkin Bapak Ibu yang masih di sini boleh diikuti kelas nanti sore, sesi ketiga kalau nggak salah. Oke Bapak silakan. Yang ingin bertanya tadi penanya kedua, mikrofonnya di tengah. Selamat pagi semuanya. Saya ingin berbicara sama 3. Namanya siapa Pak? Dengan Bapak Andi. Pak, nama Bapak? Iya saya Pak Andi juga. Oke, Pak Andi ingin bertanya ke Pak Andi. Ya. Saya pengen nanyain ke Pak Andi Chandra, Samuel Ray, sama Mbak Fitri ya. Ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Andi Chandra, kan sebentar lagi kan udah mau tahun 2023 ya. Nah itu gimana sih caranya supaya kita bisa tetap survive dalam menghadapi nantinya kan kita udah tahu nih secara sandwich generation ya. Nah itu gimana cara untuk menghadapi supaya kita tidak down gitu loh, dan tetap naik untuk bisa bertahan tidak dalam situasi sandwich generation gitu. Terus gimana cara meminimalkan masyarakat yang kalangan maksudnya yang standar gitu kan, untuk bisa
memajukan perekonomian di Indonesia gitu. Terus yang kedua untuk Bapak Samuel Ray, saya ingin tanyakan gimana supaya kita bisa mengatur pengelolaan keuangan agar kita bisa tetap stabil. Karena kan banyak makanan-makanan udah pada naik, harga-harga bensin juga udah naik. Dan itu gimana cara kita bisa mengelolanya gitu. Terus yang ketiga untuk Ibu Mbak Fitri, yang ingin saya tanyakan, gimana sih supaya Mbak Fitri kan secara public figure ya, gimana sih caranya supaya Mbak Fitri tetap bisa melakukan persaingan tetap sehat gitu di dalam situasi yang sedang kesulitan dalam Bisa perekonomian. melakukan apa Mas? Melakukan tetap ini dalam Bisa eksis maksudnya? Eksis di public figure. Kan juga Mbak Fitri juga mengelola keuangan di supermarket ya, franchise gitu kan. Nah itu gimana supaya Mbak Fitri bisa untuk mengelola tersebut gitu. Oh mungkin apakah ada background gitu Iya, ya supaya bisa mengelolanya bisa dengan lancar mudah. Iya, kan di situ juga banyak persaingan ya dalam pengelolaan franchise. Gimana sih supaya franchise itu tetap bisa ada di Mbak Fitri gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, Saya menjawab Andi. kembaran saya dulu. Terima kasih pertanyaannya Pak Andi. Yang pertama, selalu kita melihat bahwa ada opportunity di setiap waktu. Bahkan tadi kan saya udah kasih bocorannya, bahwa ketika resesi pun ada aset-aset kelas yang diuntungkan. Salah satunya adalah obligasi juga. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi kalau memang benar-benar 2023 nanti terjadi resesi, perlambatan ekonomi dan lain-lain seperti apa. Nah itu yang kita harus lakukan adalah kita yang seperti tadi quote-nya saya, let's save money, it will save you it will save you one day. Ketika kita menyimpan sedikit uang dari gaya hidup kita, dari kebiasaan kita, kita sisihkan sebagian. Ini yang makanya sering dinamakan dana darurat, ya kan? Selalu ada, kita nggak bisa tahu kapan akan terjadi, tetapi dana-dana ini kita bisa gunakan untuk ketika hal-hal resesi tadi, misalnya di layoff, misalnya ada dan lain-lainnya, pengurangan pendapatan, itu bisa digunakan dana darurat ini. Sebagian yang telah kita investasikan tadi bisa kita ambil. Nah itu paling Mas Andi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk kalau dari saya, makasih pertanyaan Mas Andi. Jadi mengenai stabilitas ya, saya sering dapat pertanyaan, Kak saya freelancer, bagaimana saya bisa mengatur keuangan saya? Saya jawabnya gampang, kamu freelancer, kamu dapat job banyak sama kamu dapat job sedikit, makan kamu tetap 3 hari sekali bukan? Gitu. Tidak mungkin ketika kita lagi dapat banyak job terus ya mungkin makannya di tempat yang lebih mahal mungkin iya, tapi tidak jadi lebih banyak. Beli bajunya mungkin juga tidak jadi lebih sering gitu ya, kecuali mungkin kita public performer perlu tampil, perlu wardrobe. Tapi the point is kita harus berpikir pengeluaran itu gimana caranya supaya kita bisa predik angka yang sama gitu setiap bulannya. Caranya gimana? Caranya dengan lakukan budgeting. Nah budgeting ini ilmu yang dari zaman bahla mungkin dari kakek nenek kita udah ngomongin, tapi heran kenapa tidak pernah viral di YouTube. Karena memang tidak seksi gitu. Budgeting itu adalah sesuatu yang ya kita perlu disiplin, kita perlu diam, duduk tenang, nulis, kita butuh berapa bulan ini dan kita patuhi angka yang sudah kita sepakati dengan diri sendiri dan keluarga. Jadi sebenarnya kuncinya tidak susah-susah, tidak perlu tahu investasi rahasia abad ini gitu ya yang akan memperkaya diri Anda. Sebenarnya tidak perlu sampai ke sana untuk kita bisa hidup yang stabil, kita bisa hidup yang relatif safe gitu ya keuangannya bulan ke bulan. Kuncinya adalah kita mau nggak budgeting dan disiplin sama diri kita dan keuangan kita. Itu mungkin dari saya Pak. Baik, disiplin ya dan atur budgeting dengan cermat. Oke, Mbak Fitrop. Nah, tadi saya
Pak sejujurnya saya nggak terlalu denger banget gitu Bapak, gitu Pak. Boleh lagi nggak Pak? Saya tadi iya aja gitu karena kasihan takut Bapak pegel. Tapi saya dengernya Bapak cuma gitu doang Pak. Maaf ya Pak, boleh tolong diulang lagi nggak Pak? Saya bantu ya. Oke. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, Mbak Fitrop seorang public figure, gimana caranya eksis ya? Ini pertanyaan halus ya. Ini banyak bibit muda-muda gitu kan maksudnya ya. Kok Mbak Fitrop bisa tetap eksis gitu. Nah pertanyaan yang kedua, sama seperti seorang public figure, ini franchise juga gimana di tengah persaingan yang begitu ketat, mungkin di sebelah radius berapa meter juga udah ada minimarket lagi. Nah gimana tuh cara kelolanya supaya bisa langgeng? Oke. Ya, itu tadi ya. Mbak hebat lo bisa mengerti perkataan Pak Andi, mungkin ada kontak batin ya. Ada chemistry kita. Saya tadi ngangguk aja gitu, saya berusaha memaknai gitu, tapi ya udahlah, tenang aja. Oke, kalau untuk masalah existence itu yang penting kayak kita jangan ini ya, maksudnya kayak keep up with the trends gitu. Misalkan kayak sekarang kita harus melek juga bahwa mau nggak mau orang mungkin dibilang presentasi orang yang menonton televisi sama orang yang menonton HP, kita harus akui lebih banyak orang nonton HP. Jadi ya mau nggak mau kita harus keep up with the trends gitu. Sekarang yang lagi tren di HP apa sih gitu. Meskipun pada awalnya misalkan TikTok alay sih, tapi ya mau nggak mau kita harus mencari tahu, belajar gitu. Jangan kayak ya udah TikTok mah giliran itu mah jatahnya anak Gen Z, tapi ya kita harus pahami, kita harus mengerti di situ. Terus begitu kita udah mulai dapat trennya ya kita mau nggak mau harus jadi part of it. Gitu kayak misalnya kayak di Instagram sekarang durasi orang nonton TV sama orang nonton Reels di Instagram, orang lebih banyak nonton Reels di Instagram karena orang nggak punya banyak waktu untuk attach sama satu acara yang memakan banyak waktu. Orang ibaratnya kalau like kalau nggak swipe ya kan. Jadi ibaratnya kayak bahkan di video aja tuh kita harus hooknya tuh 2 detik, videonya nggak menarik orang lewat. Jadi kayak sekarang tuh benar-benar compact banget. Jadi ya kita harus mengikuti perkembangan, mungkin terdengar klise tapi memang iya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh yang aku kagumi nih misalkan Pak Haji Andre nih. Maksudnya beliau tuh lebih senior tapi dia keep up with the trends. Ketika orang membuat YouTube dia bikin YouTube. Dia bisa mingle sama yang usianya lebih muda. Padahal dia dari zaman Stinky loh. Dari aku masih jajan mie ayam di depan SD itu kan Stinky udah terkenal, tapi dia keep up with the trends. Dulu dia nggak memagari diri dengan hanya ya saya sebagai vokalis band udah, tapi dia bisa kayak adjust gitu mengikuti perkembangan. Nah, itu sih aku yang menjadi contoh gitu kayak jangan kaku, jangan membatasi diri sendiri ya kita harus mengikuti gitu. Itu salah satunya. Nah kalau untuk masalah franchise gimana caranya bersaing sebenarnya itu kita udah nggak harus pikirin. Karena itu udah urusan perusahaannya gitu. Jadi kita paling setiap bulan hanya dapat reportnya aja gitu. Kita dapat report dan itu mereka yang kirim ke kita. Jadi kita nggak terlibat banget sama strategi perusahaan yang kita franchise itu. Gitu. Nah, salah satu keuntungan ya untuk menjadi ikut franchise ya, kita nggak usah pusing karena sudah dikelola oleh ngurusin keuangan sendiri aja udah pusing, tiba-tiba harus ikut mikirin strategi perusahaan. Tidak sanggup. Belum ngurus SDM ya yang bikin sakit kepala. Oke, satu pertanyaan terakhir karena waktu udah mepet banget tadi. Sorry banget Bapak Ibu tadi yang nunjuk dari sebelah sini, tapi Mbak baju hitam ya. Oke, silakan. Ini soalnya setiap penanya borongan semua ya. Okay. Udah gitu nggak apa-apa Mbak, kalau bisa suaranya lebih keras, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, untuk itu saya dibayar kok, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Imai, saya ingin bertanya kepada ketiganya. Saya itu seorang sandwich generation juga dan seorang freelancer. Dari saya mulai bekerja sampai sekarang saya sudah beberapa kali menyisihkan dana untuk diinvestasi, mau diinvestasi seperti reksadana, lalu ada digital bank, ada kripto juga, dan ada beberapa saham juga. Jadi memang saya udah mengenal lebih banyak lah ya di bidang investasi. Nah, dari seluruh jenis investasi yang tadi mungkin udah disebutkan sama Mas Andi, Mas Samuel, dan Mbak Fitrop, saya curious sama satu investasi yang saya juga sudah punya dan
saya penasaran sih, ini investasi bentuknya sebuah, karena tadi kan Mas Andi bilang ya, kita punya profil resiko masing-masing. Nah, di sini saya ngelihat semua orang Indonesia, bukan orang Indonesia, semua manusia itu punya profil resiko kesehatan. Nah, di sini ada jenis investasi yang dari tadi belum disebutkan. Saya nggak tahu sih ini jenisnya investasi atau bukan. Ada namanya asuransi. Nah, asuransi yang saya tahu itu ada unit link, ada tradisional. Dan asuransi unit link ini kan ada investasinya nih Mas. Kira-kira asuransi khususnya unit link itu bisa menjadi salah satu bentuk solusi untuk kita sandwich generation untuk bisa lebih mempertahankan nilai kekayaan atau mungkin menstabilkan keuangan kita di masa sekarang hingga di masa depan, dan investasinya itu apakah bisa menjadi salah satu solusi juga untuk di masa depan kita nih sebagai sandwich generation. Thank you. Oke, Mbak siapa tadi, sorry? Imai. Yes. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget ya. Kita lupa sama produk asuransi ini. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Imai? Saya rasa setelah masa pandemi COVID ini berlalu, semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya asuransi ya. Nah, yang jadi pertanyaan asuransi unit link, apakah ini merupakan salah satu produk investasi atau tidak? Silakan, Pak Andi. Pertanyaannya susah nih sebenarnya. Tapi jawabannya adalah ya, dan sebenarnya salah satu alternatifnya betul sekali. Unit link merupakan, namanya juga link ya. Jadi gabungan. Produk ini memang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tetapi memang ada bagian investasi di dalamnya, Bu Ima ini. Jadi ini yang menarik. Jadi memang produk ini cocok bagi orang yang berpikir, aduh gue pengen asuransi nih, tapi juga ada investasinya. Nah ini di-cater oleh perusahaan asuransi itu dengan mengeluarkan produk unit link. Jadi ini salah satu bagiannya. Makanya ketika kita membeli unit link, itu ada bagian porsi dari nilai tunai yang diinvestasikan ke investasi. Dan sebenarnya dari BNP Paribas juga kami juga mengelola banyak nasabah-nasabah dari perusahaan asuransi yang berinvestasi di reksadana. Sebagiannya itu antara dia kelola langsung beli saham ataupun obligasi ataupun aset kelas yang lain, atau dia bisa berinvestasi di reksadana. Jadi produk ini memang gabungan nih, cocok bagi orang yang seperti Sampo lah ya, mau yang anti ketombe sama yang mau yang langsung kinclong. Ini gabungan, ini salah satu dibantu oleh perusahaan itu, begitu. Oke, jadi semuanya ada all in one begitu ya. Mas Sam sepakat? Iya, mungkin nambahin sedikit aja, tapi agak teknis sih sebenarnya. Jadi intinya pada saat kita berinvestasi apapun, biasanya seperti kita membeli produk, kita membeli shampoo misalkan, di balik shampoo-nya kita melihat komposisinya apa gitu ya. Atau kita beli makan gado-gado, kita buka bungkusnya, oh ada sambal kacang, ada lontong dan segala macam gitu, ada sayur-sayuran. Nah sama halnya dengan kita berinvestasi, apapun produknya ya, unit link, asuransi, atau reksadana dan lain sebagainya, biasanya ada yang namanya prospektus, betul ya, correct me if I'm wrong ya. Prospektus itu di dalamnya teman-teman bisa baca, sebenarnya uang saya ini diinvestasikan kemana saja gitu. Nah ada baiknya teman-teman memahami sebenarnya uang unit link yang dibayarkan tiap bulannya itu tiap bulan akan diinvestasikan kemana saja, dan apa yang dijanjikan menjadi bagian dari milik teman-teman setelah misalkan istilahnya aku nggak tahu apa, mature atau apa, setelah 15 tahun, 20 tahun, apa yang akan teman-teman dapatkan gitu. Karena itu pada akhirnya tanggung jawab kita masing-masing sebagai investor gitu ya. Pada saat kita membeli pastinya kita dipresentasikan dan kita dijanjikan bermacam-macam, tapi read the fine prints, itu mungkin sih pesanku, apakah benar-benar sesuai dengan tujuan investasi teman-teman gitu. Oke, jadi investor pertama jangan FOMO, kedua jangan males baca ya, jadi baca. Mbak Fitrop, menganggap asuransi unit link itu sebagai salah satu bentuk investasi sendiri udah punya kah? Oke, jadi kalau dari aku pribadi nih, kalau pengalaman aku, karena aku memang dalam mengelola keuangan itu kan konvensional banget. Jadi aku memang dibedain. Jadi kalau untuk asuransi aku benar-benar yang ibaratnya variannya yang original aja. Jadi benar-benar aku menggunakan produk asuransi itu untuk kedua orang tua ya.
terutama sama aku juga sebagai orang yang bekerja ya, yang produktif. Nah tapi itu aku memang benar-benar hanya jadiin itu sebagai jaring pengaman aja, tapi tidak sebagai area untuk aku berinvestasi gitu. Karena memang dari aku pribadi juga memang belum terlalu mengerti juga, jadi aku nggak mau menaruh uang untuk sesuatu yang memang aku tidak sepenuhnya mengerti dan memang belum ada ketertarikan juga. Dan menurut aku kayak emang pengen fokus aja, kalau untuk proteksi ya proteksi aja, untuk investasi ya di area lain gitu. Tapi setuju nggak kalau kita bilang bagi sandwich generation, meskipun harus menyisihkan uang untuk investasi, tapi kita juga harus menyisihkan uang untuk asuransi. Supaya ketika kita sudah tua nanti, sakit-sakitan segala macam penyakit datang, kita tidak membebani biaya kesehatan itu ke anak-anak kita. Sepakat ya? Setuju banget. Oke, orang tua itu memang sudah menjadi tugas anak ya untuk kita berbakti. Dan keluarga juga sudah selayaknya saling membantu dan saling melindungi. Namun jika beban untuk membiayai, membantu keluarga dibebankan pada satu anggota keluarga saja, maka secara tidak langsung akan menimbulkan tekanan baik itu dari finansial maupun secara mental. Dan sehingga sandwich generation ini bukanlah sebuah budaya yang harus dilestarikan. Tadi tips-tipsnya bagaimana untuk memutus mata rantai sandwich generation ini sudah dibagikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sempat dicatat ya, bisa dijadikan acuan pedoman di masa-masa sulit yang katanya dibayang-bayang resesi 2023 dan tekanan harga bahan makanan yang sedang naik dan juga BBM. Terima kasih untuk Pak Andi Chandra, Mas Samuel Ray, Mbak Fitrop. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sangat antusias. Mohon maaf tadi pertanyaannya kami hanya menampung 3 pertanyaan saja, tapi nggak apa-apa, kita masih ada banyak sekali kelas hingga esok hari. Sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin mengundang ketiga narasumber untuk kita foto bersama terlebih dahulu, boleh? Ya formal dulu ya. Sarangi. Boleh saya minta foto selain kita narasumber juga kita foto dengan semua peserta ya, kita balik ya kameranya ya, boleh ya. Bapak Ibu saya undang, boleh kita berdiri sebelah sini. Bapak Indu, sekali lagi fotonya atau bagaimana? Cukup satu lagi ke depan. Oke. Satu lagi Sarangi. Oke, sekarang saya foto sama Bapak Ibu semua ya. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Boleh? Nanti saya pandu hitungan mundur, semuanya melambai ya, dada-dada, oke ya? Dapat Mas? 1, 2, 3. Dada-dada, halo Bapak Ibu semua, thank you semua untuk partisipasinya di acara Wealth Wisdom Mindfully Recover. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semua. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan e-certificate, silakan di-scan QR code yang ada di layar depan di sini. Setelah ini kita akan jeda dulu makan siang Bapak Ibu. Dan kita akan sambung dengan sesi yang kedua, ya ada 3 kelas yang akan berlangsung secara paralel, yaitu yang pertama How to Utilize Global Pandemic Fund dengan pembicara Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kelas selanjutnya ada The Beauty of Digital Investment dengan mengundang pembicara Bapak Patrick Waluyo, co-founder of North Star Group, dan juga Liu Kongqian selaku The Head of Investments East Spring Investment Indonesia. Dan yang kelas yang ketiga adalah Riding the Next Digital Wave dengan pembicara Direktur Utama PT Trimegah Asset Management Antoni Dirga dan juga CEO Buka Financial and Commerce Victor Lesmana. Oke, sudah saatnya ya kita berinvestasi tanpa kendala lokasi. Jadi mulai rencanakan keuangan Anda sekarang dengan pembelian reksadana melalui Permata Mobile X. Nikmati bebas pembelian reksadana berkala dan dapatkan diskon sebesar 75% untuk pembelian reksadana reguler serta tambahan cashback sebesar Rp100.000. Lakukan transaksi sekarang melalui Permata Mobile X. Kunjungi Wealth Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesialnya.
Saya Desmona Chandra mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you semua.